Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari di seluruh Indonesia? Saya doakan selalu dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Dan tentunya bisa tetap terus produktif menjelang akhir Ramadan di tahun ini. Saya Dr. Esa Broto Asmoro ingin mengajak kita semua memahami betapa pentingnya kita mengikuti anjuran pemerintah untuk tidak mudik di tahun ini. Nah, kali ini kita akan dicerahkan dan ditambah pemahaman kita oleh Dr. Sony Haribe Harmadi yang merupakan Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19. Dr. Sony juga merupakan ekonom dari Universitas Indonesia yang dapat menjelaskan secara rasional kenapa sih kita ini sangat beruntung nih kalau tidak mudik dan membatasi mobilitas kita di masa Lebaran tahun ini. Nah, sebelum saya berbincang-bincang dengan Pak Sony, saya ingin menyampaikan dulu nih berita baik bahwa hari ini Indonesia itu sudah kedatangan stok vaksin kembali ya. Jadi sudah kembali mendapatkan suplai tambahan yang tiba di hari ini Jumat tanggal 30 April 2021 dan telah disambut oleh Menteri Komunikasi dan Informasi Bapak Johnny G. Plate. Suplai baru ini kembali menambah kepastian keberlanjutan program vaksinasi kita. Oleh karena itu, mari para lansia dan pelayan publik pastikan menerima hak untuk vaksinasi sesegera mungkin. Ayo segera kita bantu daftarkan, antar dan temani lansia ke sentra vaksinasi atau fasilitas kesehatan terdekat untuk dapat divaksinasi secepatnya. Namun, ada juga nih perkembangan kurang baik Bapak Ibu Saudara-saudari. Satgas Penanganan COVID-19 ternyata telah menyampaikan adanya kenaikan kasus aktif yang ditemukan di perkantoran, terutama di ibu kota Jakarta. Lalu adanya gelombang naiknya kasus positif nih di beberapa negara tetangga kita seperti India, Turki, Jepang, bahkan Singapura, membuat kita harus semakin waspada. India mengalami kekacauan sistem kesehatan karena ratusan ribu kasus terkonfirmasi perharinya. Stok oksigen sampai harus dibantu oleh negara donor. Turki akan mengalami lockdown selama belasan hari dan Singapura kembali mencatatkan penularan di tingkat komunitas setelah beberapa saat hanya mencatat kasus impor. Nah, ini merupakan peringatan keras bagi kita. Jaga kedisiplinan kita. Ingat, cara terbaik adalah mencegah dan melindungi diri dari resiko penularan COVID-19. Tetaplah disiplin dan pastikan kita divaksinasi. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke Dr. Sony Haribe Harmadi. Apa kabar Pak Alhamdulillah, Sony? baik Sehat? Dr. Esa, terima kasih, sehat. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Pak Sony dan bincang-bincang pada hari ini ya. Sama-sama. Terima kasih kesempatannya. Pak Sony ini dari bidang perubahan perilaku. Iya. Mungkin banyak masyarakat yang kurang paham atau sebenarnya baru tahu nih tentang bidang yang satu ini. Iya, makasih Dr. Esa. Jadi dalam mengatasi pandemi ini kita tidak bisa hanya mengandalkan upaya kesehatan. Kita tidak bisa menyelesaikan pandemi ini di hilir ya dengan penanganan kesehatan. Tentu penanganan kesehatan perannya sangat penting. Tetapi mencegah jauh lebih mudah dan murah dibanding mengobati. Betul. Agar kita bisa mencegah, maka kita harus mendorong perubahan perilaku di masyarakat. Perubahan perilaku yang dapat membangun ketahanan kesehatan masyarakat. Perilaku apa yang diharapkan? Perilaku yang bisa mengurangi risiko tertular COVID-19. Ya. Jadi perilaku apa saja kan pandemi ini kebijakannya tentu harus didasarkan pada basis bukti dan sains ya, secara ilmiah. Secara ilmiah yang bisa mencegah seseorang itu tertular atau menurunkan risiko tertular kalau dia memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan pakai sabun. 3M itu ya. 3M betul. Plus masyarakat diminta untuk betul-betul membatasi mobilitasnya. Nah, perilaku itu yang kita dorong sekarang. Makanya peralihan dari gugus tugas menjadi satuan tugas, fokus penanganannya sebelumnya pada upaya darurat kesehatan masyarakat berubah menjadi membangun ketahanan kesehatan masyarakat. Sehingga
ini bukan hanya menyelesaikan masalah pandemi, tapi kalau masyarakat kita bisa punya budaya untuk memakai masker pada saat tidak kurang sehat, menjaga jarak, lalu kemudian bisa mencuci tangan, rajin mencuci tangan, itu akan menghindarkan dia juga dari berbagai penyakit menular lainnya. Setuju, karena memang kalau orang udah tahu, terbiasa, lama-lama jadi budaya ya Pak ya? Iya, betul. Nah, gimana sih caranya nih Satgas mengukur perubahan perilaku yang diukur dari masyarakat di masa pandemi ini? Ya, jadi perubahan perilaku itu sebetulnya pertama dilihat dari pengetahuan. Masyarakat bisa berubah perilakunya kalau mereka memiliki pengetahuan mengapa sih mereka harus menjalankan sesuatu yang kita minta tadi. Mengapa mereka harus berubah perilakunya. Setelah mereka punya pengetahuan, taraf berikutnya mereka harus punya motivasi. Ya, harus punya motivasi, lalu kemudian mereka melaksanakan apa yang diharapkan tadi. Nah, kami di bidang perubahan perilaku mendesain beberapa strategi. Ada 4 strategi utama di dalam mendorong perubahan perilaku. Yang pertama tadi memberi pengetahuan sebanyak-banyaknya, ya. Itu edukasi, sosialisasi dan seterusnya. Terus kemudian yang kedua dengan mengulang-ulang informasi tadi. Ya, Dokter Reza mungkin ingat ya, banyak lagu dibuat untuk anak-anak kecil itu supaya mereka punya pengetahuan teringat terus ya, diulang-ulang terus. Betul, otomatis. Nah, kemudian kan repetition is the mother of learning kata orang-orang ahli pendidikan. Lalu kemudian kita juga mendorong dengan kebijakan yang memfasilitasi orang agar mudah mematuhi protokol kesehatan yang kita kenal dengan 3M tadi. Jadi beli masker jangan sampai sulit dan mahal. Kemudian fasilitas cuci tangan mudah untuk diperoleh. Lalu kemudian tanda-tanda untuk memberi jarak itu juga penting. Nah, jadi kami mendorong agar institusi-institusi di dalam masyarakat itu memfasilitasi agar masyarakat mudah dalam melaksanakan kepatuhan protokol kesehatan tadi. Lalu kemudian kita juga mendorong strategi insentif bagi mereka yang melakukan mematuhi apa yang kita harapkan, mereka harusnya memperoleh insentif. Jadi kita bukan hanya sekedar menghukum nih, tetapi memberi insentif bagi mereka yang mematuhi. Sebagai apresiasi. Sebagai apresiasi, betul. Lalu baru kemudian pembinaan atau sanksi. Itu 4 strategi yang digunakan di dalam mendorong perubahan perilaku. Nah, kemudian ukurannya adalah ya kepatuhan memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan. Itu yang kami ukur dan terukur di dalam dashboard monitoring perubahan perilaku yang dimiliki oleh Satgas di BLC itu. Sehingga kami tahu perkembangan dari waktu ke waktu, kepatuhan individual, kepatuhan institusi, menurut wilayah, menurut lokasi, dan seterusnya. Ya, dan itu tampaknya sangat detail dan benar-benar ya bisa mencerminkan apa yang ada di lapangan sesungguhnya ya Pak. Betul, mudah-mudahan seperti itu. Kabarnya menurut data yang ada di sana ini sepertinya yang namanya menjaga jarak, kemudian menjauhi kerumunan itu yang paling menantang begitu ya Pak? Iya. Nah itu kalau misalnya kita penasaran kenapa demikian, alasan ilmiahnya apa tuh Pak? Ya, yang pertama masyarakat Indonesia itu kan manusia itu pada dasarnya makhluk sosial, di mana budaya kita juga mengajarkan kedekatan ya, kemudian biasa berkumpul dalam sebuah, kan kita juga punya istilah artinya mangan orang mangan yang penting kumpul ya kan, nah kayak gitu. Jadi memang itu nilai-nilai yang sudah dianut oleh masyarakat. Ketika mereka harus berubah perilakunya, value atau nilai yang ada di pikiran masyarakat itu harus dirubah, dan itu memang nggak mudah karena udah jadi kebiasaan. Nah, yang paling sulit itu memang value yang terkait manusia sebagai makhluk sosial tadi, terutama di Indonesia yang cenderung guyup ya satu dengan yang lain. Kita merasa aneh kalau ketika bertemu tidak bersalaman, tidak berpelukan dan seterusnya, menunjukkan kedekatan kan dari situ. Itu memang paling sulit. Padahal secara ilmiah jaga jarak itu sangat penting karena droplet atau aerosol, ya Dokter Reza lebih tahu lah. Droplet atau aerosol itu bisa meluncur sampai sejauh 2 meter kalau kita tidak menggunakan masker. Jadi kan makanya jaga jaraknya juga penting. Nah
itu dia. Padahal Indonesia ini salamnya paling banyak ya Pak. Oh iya bener Ada ya. cupika-cupiki, Oh, kan iya. ada salim, Oh cium iya, tangan cium ya. tangan Aduh. bener. Itu dia. Padahal ini yang harus kita antisipasi ya, karena di masa pandemi ini kontak fisik juga tentunya sangat dihindari dulu ya, karena kita tidak tahu virus ada dari mana. Nah, selain menjaga jarak nih, untuk menurunkan atau mengetatkan mobilitas masyarakat sepertinya juga tantangan besar nih ya, apalagi nih kita sebentar lagi menghadapi mudik nih ya. Iya. Apakah ini wajar nih Pak Sony? Karena banyak sekali data dan ahli yang menyatakan mobilitas itu berkorelasi positif dengan aktivitas ekonomi. Nah, semakin tinggi mobilitas, semakin baik ekonomi, begitu juga sebaiknya. Nah, apakah ini yang akhirnya membuat masyarakat itu tidak mudah nih untuk memutuskan aktivitas dari yang bekerja di luar menjadi di rumah saja, atau belajar gitu ya, sekolah dari rumah aja, atau bahkan beribadah dari rumah saja? Bagaimana Pak Sony? Pandemi ini tentu tidak diharapkan oleh seluruh orang di dunia sama sekali, dan kita tahu bahwa akan ada konsekuensi dari pandemi ini. Cara terbaik sebetulnya menghentikan pandemi dengan draconian containment, ya orang betul-betul dikurung di dalam rumah gitu ya dalam waktu tertentu. Tapi itu tidak mungkin. Karena kita harus tetap hidup. Kita juga makhluk, bukan hanya makhluk sosial, tapi makhluk ekonomi yang membutuhkan kebutuhan sehari-hari. Nah, jadi harus ada strategi di mana ada keseimbangan bagaimana penanganan kesehatan itu tidak kemudian mematikan ekonomi kita. Nah, makanya memang di dalam pandemi ini para epidemiolog sudah menyampaikan betapa pentingnya membatasi mobilitas, dan kami sendiri di bidang perubahan perilaku sudah mengukur secara statistik, Dr. Esa, bahwa setiap kenaikan mobilitas penduduk itu selalu diikuti oleh kenaikan kasus, kenaikan positivity rate, dan juga kenaikan kematian. Jadi kenaikan mobilitas ini berbanding lurus dengan ketiga hal tadi. Oleh karenanya kami melihat bahwa setiap kali ada kenaikan mobilitas itu harus ada upaya untuk mengurangi atau mengetatkan. Nah, tentu tidak bisa mobilitas dihalangi sama sekali. Makanya kan tidak ada istilah pelarangan mobilitas, yang ada adalah pembatasan mobilitas. Dan memang karena virus ini dibawa oleh manusia kan, mobilitas manusia inilah yang kemudian berdampak terhadap percepatan penularan. Nah, kami berharap bahwa kita bisa mengurangi mobilitas sebagai upaya pengendalian COVID-19, tapi tetap melaksanakan mobilitas untuk sektor-sektor ekonomi yang esensial, sehingga ekonomi kita tetap berjalan dan penanganan COVID kita juga tetap menunjukkan hasil yang positif. Nah, solusinya yang terbaik untuk apa? Bagaimana nih Pak? Untuk mereka nih bisa mengatur mobilitas nih, yang bagi mereka masyarakat yang kebutuhan ekonominya juga harus keluar rumah. Apa tadi ada sarannya? Tadi kan ada insentif katanya ya. Bagaimana kalau ditawarkan nih bagi mereka yang setuju mengurangi mobilitas? Ada wacana seperti itu nggak? Iya. Jadi kita ini kan sebetulnya agak dipaksa nih bertransformasi menjadi less contact society dan less contact economy. Ya kan, kita dipaksa seperti itu. Nah, kemudian masyarakat kita bagus juga tuh langsung melakukan adaptasi. Makanya transaksi online meningkat, ya, literasi masyarakat kita terhadap internet membaik, teknologi membaik, dan seterusnya. Ini memang memaksa kita. Pandemi ini telah memaksa jutaan, miliaran orang di dunia untuk berubah. Nah, kemudian pemerintah juga sudah memberikan bantuan stimulus-stimulus yang menurut kami kemudian bisa mendorong mereka untuk memanfaatkan bantuan tadi untuk merubah atau mentransformasi bisnisnya. Nah, kami juga sudah mendorong misalkan bagi mereka agar misalkan kebijakan untuk membatasi mobilitas itu tentunya dilakukan oleh institusi-institusi. Jadi pembatasan orang yang bekerja di kantor, pembatasan orang yang melakukan mobilitas dan seterusnya itu terus dilakukan. Ya, tujuannya betul-betul untuk mengendalikan mobilitas. Iya, karena ditakutkan kalau mobilitasnya makin tinggi lagi tadi ya, 3 hal tadi bisa naik juga ya. Iya, mobilitas terlalu rendah, ekonomi kita ambruk. Mobilitas kita terlalu tinggi, pengendalian COVID kita yang sulit, penularan. Harus balance ya. Harus balance. Nah, spesifik tentang mudik nih, ini mobilitas yang luar biasa juga nih biasanya.
ini kan sekarang mudik dilarang nih Pak. Nah, bukannya mudik itu justru sebenarnya tadi kan dia membuat puluhan juta orang itu menggiatkan ekonomi kembali. Iya. Nah, terutama di pedesaan sendiri. Nah, ini katanya harus stabil, tapi dilarang. Nah, bagaimana nih Pak? Ya, jadi tentu kan bahwa Presiden berkali-kali menjelaskan solus populi suprema lex esto, bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Kita selalu belajar dari data dan fakta. Jadi melarang itu bukan tanpa data, bukan tanpa alasan. 4 kali pengalaman libur panjang tahun lalu selalu diikuti oleh kenaikan mobilitas dan diikuti oleh penurunan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Diikuti pula oleh kenaikan kasus harian, diikuti pula oleh kenaikan angka positivity rate dan lonjakan kematian. Nah, ini kan tentu dari situ kita belajar bahwa pengendalian mobilitas sangat penting, apalagi Lebaran ini kan kita punya tradisi besar di mana mobilitas bisa terjadi secara masif. Betul. Nah, yang tidak tradisi saja tadi sudah menunjukkan adanya lonjakan kasus, misalkan liburan Agustus, ya kan, liburan Oktober kemarin, atau libur akhir tahun, itu saja menimbulkan lonjakan kasus yang luar biasa. Apalagi ada potensi bahwa mudik Lebaran itu lebih besar mobilitasnya daripada libur-libur panjang sebelumnya. Sehingga kita betul-betul berharap bahwa ada pengendalian mobilitas. Nah, ini masalah opportunity cost ini, Dr. Reisa. Jadi ketika mungkin seseorang dia bisa mudik lalu kemudian menemui orang tuanya dan seterusnya, ada pergerakan ekonomi karena ada konsumsi di sana. Tetapi setelah itu kalau terjadi penularan dalam jumlah yang masif, mereka akhirnya kan tidak bisa produktif juga. Betul. Bahkan yang tidak bisa produktif lebih banyak lagi. Sehingga justru ekonomi kita betul-betul bisa terkontraksi lebih dalam lagi. Jadi kita tidak bisa berharap yang terbaik dari kondisi ini, tapi kita bisa menghindarkan diri kita dari kondisi yang terburuk. Iya, betul sekali. Setuju sekali saya dengan Pak Sony. Nah, gimana nih caranya menghitung resiko mudik atau analisis biaya dan manfaat mudik atau yang cost benefit analysis lah dari mudik di masa pandemi ini? Dokter Reza, kan kita tahu ya bahwa biaya untuk penanganan pasien COVID itu mahal sekali, besar ya. Jadi bisa dibandingkan antara manfaat ya, kan kita tadi teman-teman di bidang perubahan perilaku buat tagline tuh ya. Jadi apa namanya, pilih untuk saya lupa, boleh lihat sebentar nggak? Silakan. Ada tadi, bagus deh. Saya ngelihat kata-katanya menarik gitu ya. Misalnya gini, pilih mana, tinggal di rumah sakit, atau tinggal kenangan. Aduh, kok serem. Pilih selagi masih bisa memilih. Kalau udah tinggal kenangan kan nggak bisa memilih. Bisa milih lagi. Ya, bahwa betul-betul secara ekonomi juga berdampak besar terhadap perekonomian kita kalau kita tidak mampu mengendalikan COVID. Makanya para ekonom bilang bahwa kredibilitas kita di dalam penanganan COVID-19 akan berdampak terhadap kemampuan kita memulihkan ekonomi. Jadi bukan dibalik gitu loh. Makanya penanganan kesehatan tetap di depan, bukan karena kita pulih ekonominya langsung lalu kemudian penanganan kesehatan bisa berhasil, tapi penanganan COVID-19 ini menentukan ekonomi kita. Harus yang utama ya, jadi kesehatan adalah hal yang utama dulu nih. Jadi buat semua masyarakat perlu dipahami ya bahwa pelarangan mudik juga ternyata ini sangat penting karena bermanfaat untuk semua pihak gitu ya. Betul. Nah, ternyata implementasi larangan mudik itu butuh koordinasi dan harmonisasi kebijakan yang cukup masif ya Pak ya. Betul. Karena kan ini kita sudah mengalami berbagai rapat koordinasi nih dari pemerintah pusat, pemerintah daerah yang diadakannya di mana landasan hukumnya harus kuat. Dan sosialisasi pelarangan mudik ini sendiri juga harus intens, harus masif gitu. Nah, itu kan tapi dari sisi pemerintah. Sebenarnya kalau menurut Pak Sony,
siapa lagi sih yang harus berperan dan apa saja peran mereka yang bisa mereka kontribusikan? Mungkin dari perguruan tinggi mungkin, atau dari media, atau dari asosiasi atau organisasi masyarakat? Ya, betul sekali. Jadi tidak mungkin kita menyelesaikan pandemi ini sendiri dan tidak bersatu. Nah, kalau kita lihat misalkan kekhawatiran terhadap lonjakan kasus akibat mudik, itu kan kemudian ditindaklanjuti dengan surat edaran Ketua Satgas tentang pelarangan mudik. Ya. Nah, surat edaran tadi kan sebetulnya bukan aturan yang mengikat secara hukum. Oleh karenanya harus diterjemahkan oleh kementerian lembaga teknis menjadi aturan-aturan yang sifatnya teknis. Misalnya peniadaan peniadaan operasional transportasi umum, lalu kemudian penyekatan oleh Korlantas Polri dan seterusnya, itu kan secara teknisnya. Nah, tetapi kita tidak bisa hanya mendorong masyarakat untuk tidak mudik tuh dengan aturan. Kita ingin membangun kesadaran di masyarakat. Karena kasihan juga kan tikus saja sekarang nggak bisa mudik karena jalan tikus sudah ditutup. Ya, jadi makanya kesadaran itu penting ya, Dokter Reza. Berkali-kali orang mungkin bilang bahwa tidak ada sanksi itu bisa menertibkan, tetapi kesadaran, membangun kesadaran itu sangat penting. Siapa yang bisa membangun kesadaran tadi? Institusi-institusi tadi. Ya, perguruan tinggi. Makanya kami di bidang perubahan perilaku tuh masuk ke seluruh satuan pendidikan. Dari mulai PAUD sampai perguruan tinggi. Semua dosen dan guru kita minta untuk mengedukasi anak muridnya, anak didiknya, supaya tahu bahaya risiko COVID dan juga termasuk untuk tidak mudik ini. Nah, kemudian institusi-institusi lainnya juga sangat penting. Di kantor misalkan, kan dia membuat kebijakan bahwa dilarang meninggalkan wilayah atau tempat tinggal atau misalkan daerahnya selama masa ini, itu kan dibuat oleh masing-masing institusi. Nah, dukungan seperti ini kan sangat penting. Kami tidak mungkin mengawasi satu persatu. Institusilah yang punya kemampuan untuk mengawasi orang per orang yang ada di institusinya, termasuk di posko desa itu atau kelurahan. Nah, sekarang dengan PPKM Mikro, posko desa dan kelurahan, perannya komunitas di level RT, RW, dan desa kelurahan itu menjadi sangat penting. Mereka juga institusi-institusi yang bisa berperan di dalam mencegah mudik masyarakat. Nah, karena benar-benar langsung nih kepada masyarakat yang memang pengen mudik atau ya diminta mudik dari keluarganya. Nah, Satgas sendiri juga telah mengeluarkan panduan perubahan perilaku ya Pak ya, ke lebih dari 100 daerah. Betul ya Pak Sony? Ya, kami sudah mengeluarkan buku pedoman perubahan perilaku, lalu kemudian buku panduan pengendalian COVID-19 dengan 3M, 3T, vaksinasi, disiplin, kompak, dan konsisten. Nah, yang buku pedoman perubahan perilaku ini sudah disebarkan di seluruh Indonesia, tapi kami terjemahkan juga dalam 107 bahasa. Jadi menggunakan bahasa daerah Bahasa masing-masing? daerah, iya. Dokter Reza kan, misalnya Dokter Reza kita ketemu sama bule gitu ya, terus dia bisa ngomong Indonesia, kita merasa dihargai, kita senang. Nah, kalau kita buat dalam bahasa daerah, masyarakat merasa dihargai, bahasanya digunakan. Yang kedua, lebih mudah lagi. Ingat bahwa pandemi ini dimulai dengan penggunaan bahasa asing di mana-mana, dan kita harus membuat masyarakat kita itu memahami. Pemahaman tentang COVID kan nggak cuma oleh para tenaga medis, ini harus dimiliki oleh seluruh masyarakat sehingga mereka tahu bagaimana bersikap menghadapi pandemi ini. Ya, jadi tidak ada kesalahpahaman begitu ya. Betul Kita menggunakan sekali. istilah COVID-19 aja itu istilah luar negeri ya. Iya, bahasa betul, Inggris ya. betul. Terakhir Pak Dr. Sony, tolong diyakinkan dong nih para pemirsa kita, semua Bapak Ibu dan saudara-saudara yang sedang menyaksikan, bahwa mengubah perilaku seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, ini adalah secara rasional akan mendapatkan dan mendatangkan manfaat bagi semua, bahkan mendatangkan keuntungan ekonomi juga di masa depan. Silakan Pak Sony. Ya, banyak orang bertanya, bagaimana kita menghadapi mutasi virus? Mutasi virus itu hal yang lumrah dan itu alamiah. Nah, kita nggak bisa memaksa virus tidak bermutasi.
Yang bisa kita lakukan adalah merubah diri kita sendiri. Apa yang bisa kita lakukan di masa pandemi ini? Ya rubah perilakunya, patuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, karena itu secara ilmiah terbukti mengurangi risiko penularan. Ketika belum semua orang bisa divaksin, maka semua harus tetap patuh protokol kesehatan. Sudah divaksin tetap 3M, apalagi belum. Lalu kemudian kalau kita bisa mengendalikan COVID, menurunkan positivity rate sampai di bawah 5%, betul-betul terkendali, maka ekonomi kita akan terus bergerak maju. Ya, manfaatnya, benefitnya luar biasa. Kalau kita bisa lebih cepat dari banyak negara, tentu kita akan bisa bergerak lebih cepat juga. Dan kami berharap bahwa perubahan perilaku ini betul-betul menjadi sebuah kesadaran cara hidup baru, adaptasi kebiasaan baru. Karena kita tidak tahu kapan COVID-19 akan berakhir. Dan kita tidak tahu juga apakah kita akan selamanya hidup dengan COVID-19. Semoga tidak. Baik, terima kasih banyak Pak Sony. Memang ya, mau virusnya bermutasi seperti apapun, yang penting jangan masuk ke tubuh kita, intinya itu. Ya, betul. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kita belajar banyak sekali dari percakapan dengan Pak Dr. Sony Hari B. Harmadi hari ini. Semoga bisa menjadi pengetahuan yang baik ya, dan bisa memotivasi kita nih bahwa setiap tindakan pencegahan, baik disiplin 3M, mematuhi protokol kesehatan, dan tidak mudik, akan menguntungkan bagi kita semua. Pastikan lakukan semuanya dengan baik dan benar. Pakai masker dengan baik dan benar, menutupi hidung dan mulut, termasuk di ruang kantor, di ruang publik lainnya, dan ketika berinteraksi dengan orang lain. Jaga jarak aman sekitar 1-2 meter dan jangan berkerumun, termasuk saat berkumpul bersama di bulan Ramadan ini. Dan jangan lupa cuci tangan sesering mungkin dan pastikan tangan kita tuh bersih dari kuman-kuman yang ada di tangan kita yang kasat mata. Patuhi semua protokol kesehatan di berbagai ruang publik dan ingat sekali lagi, tidak mudik dahulu di tahun ini. Tetap lindungi diri untuk melindungi negeri. Terima kasih dan salam sehat dari saya.